Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya. Kerjaannya yang masih study lancar juga, dan semoga rezeki kalian lancar-lancar juga teman-teman. Kembali lagi dengan gua bermonolog. Jadi kali ini episode monolog, dan seperti biasa nanti di akhir podcast ini gue bakal membacakan komentar-komentar yang biasanya atau yang kalian tulis di Spotify Night in Tokyo. Jadi buat teman-teman yang sekiranya pengen komentarnya dibaca atau pengen tanya-tanya seputar Jepang yang nantinya gue bakal tanggapi dan gue bakal jawab di episode monolog, silahkan kalian ketik aja komentar yang ada di Spotify. Jadi buat yang nggak tahu, di Spotify juga sekarang udah bisa nulis komentar. Jadi silahkan berkomentar apapun. yang penting yang baik ya teman-teman. Di podcast Night in Tokyo. Oke. Episode kali ini kayaknya sedikit berat teman-teman. Semoga teman-teman bisa tahan mendengarkan gue ngomong sendiri, ngomongin sesuatu yang sedikit berat. Seperti yang teman Tokyo tahu, di cover yang udah gue buat ini, khusus episode ini, pasti teman Tokyo juga tahu lah apa yang bakal gue bahas di episode ini dari covernya seperti itu. Jadi mungkin di saat podcast ini tayang udah nggak terlalu hype ya teman-teman. Mungkin udah protesnya, demonya dan lain-lainnya, dan perjuangan teman-teman anak muda yang di Indonesia juga udah mulai sedikit mereda. Tapi gue pengen banget beropini lah tentang hal ini yang terjadi di Indonesia gitu loh. Yang sebenarnya kalau kalian lihat di beberapa belahan dunia yang lainnya, di negara yang lainnya, itu juga sedang gak baik-baik aja ya teman-teman. Mungkin di saat podcast ini direkam, Nepal juga mirip ada kerusuhan juga, dan ya beberapa tempat yang lain juga kayaknya juga gak baik-baik aja ya teman-teman. Jadi pure ini gue sedang beropini, jadi silahkan mungkin bisa menjadi referensi sebuah perspektif yang baru buat teman-teman sekalian, yang dimana dasarnya ya gue berkomentar istilahnya dengan perbandingan seperti apa sih kehidupan yang ada di Jepang gitu loh. Kenapa kalau kalian lihat sebenarnya di Jepang dibilang baik-baik aja juga enggak, tapi kenapa masih relatif stabil? Nah, nanti gue bakal jelaskan. Jadi gue bakal mengobservasi lah lebih tepatnya ya. Jadi gue meskipun tinggal di Jepang, gue juga ngikutin teman-teman yang ada berita apapun yang ada di Indonesia seperti apa. Terus bulan lalu ada protes besar, ditambah ada penjarahan juga di beberapa rumah pejabat yang ada di Indonesia, meskipun itu juga ya kriminal sih sebenarnya teman-teman ya. Dan ada pembakaran juga gedung DPR yang ada di Makassar. Jadi gue nggak bakal membahas kira-kira siapa yang salah, siapa yang perlu disalahkan dan apa dan lain-lain gitu. Tapi gue akan mencoba membahas
kira-kira kenapa sih hal-hal ini itu bisa terjadi ya teman-teman. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul lah istilahnya. Nggak ada sebabnya terus tiba-tiba. Semuanya itu ada sebabnya menurut gue ya teman-teman. Jadi kalau dipikir apakah semata-mata gara-gara pemerintah, apakah semata-mata ya faktor besarnya sih gara-gara pemerintah ya, tapi kita akan melihat dari sudut pandang lain ya teman-teman. Jadi menurut gua protes yang terjadi di beberapa pekan lalu yang kita tahu juga ada istilah 17+8, jadi 17+8 tuntutan dari masyarakat sipil yang ada di Indonesia yang dituntut untuk dipenuhi oleh pemerintah di Indonesia. Nah, seperti yang gue bahas di awal tadi, apakah beneran gara-gara pemerintah? Ya, pure gara-gara pemerintah maksudnya, 100% gara-gara pemerintah. Menurut gue sih enggak ya teman-teman. Jadi kita itu lupa bahwa politik ya memang politik, ya memang seperti itulah politik. Tapi ada sesuatu yang menggerakkan manusia yang sangat dasar lah, yang menjadikan manusia itu merespon atau bergejolak atau melakukan sesuatu yang sangat mendasar saya sebenarnya. Jadi menurut gua apa yang terjadi di akhir-akhir ini di Indonesia itu tuh sebenarnya juga sedang ada gejolak juga di negara lain. Cuman di negara lain mungkin khususnya di Jepang sedikit lebih terkendali. Cuman di Indonesia agak sulit lah, maksudnya ya banyak faktor lah, termasuk pemerintahnya juga gitu. Tapi yang jelas kalau kalian perhatikan semua itu bergerak didasarkan oleh ekonomi teman-teman. Gue bukan expert di ekonomi, gue juga bukan orang ekonomi, tapi gue ya belajar dikit lah, baca buku sedikit, belajar dikit, lihat video sana sini, terus dengerin penjelasan dari orang yang ahli ekonomi, terus orang finance dan lain-lain lah kayak gitu-gitu. Gue cukup ngikutin. Cuman gue bukan expert ya teman-teman. Cuman kenapa gue bisa bilang kayak gini? Hipotesis gue itu adalah kayak gini. Ini tuh ada, apakah ini konspirasi juga atau ini cuma pemikiran gue doang? Jadi kalian perhatiin deh, di Indonesia itu yang pernah terjadi di beberapa event sebelumnya itu tuh kan ada dua yang besar ya teman-teman. Yaitu di 1968, gejolaknya udah mulai dari 1965, terus di tahun itu akhirnya Soekarno tumbang, digantikan oleh Soeharto, yang dimana orang selalu taunya saat itu adalah gara-gara PKI. Ya memang kebetulan bentrokannya itu antara, ya waktu itu karena PKI sedang besar, terus USSR atau Partai Komunis atau negara komunis juga lagi naik saat itu, tapi Indonesia kayaknya nggak pengen jadi komunis. Intinya kayak gitu. Tapi apakah benar-benar gara-gara itu? Sebenarnya di tahun 1965-an itu tuh Indonesia lagi hyperinflasi teman-teman. Jadi intinya kembali lagi masalah ekonomi. Jadi ketika manusia itu lapar, merasa dirinya itu miskin, merasa nggak bisa berdaya, itu tuh akan menjadi faktor utama untuk bergerak menuntut sesuatu gitu. Dan ya mungkin teman Tokyo akan menebak juga bahwa di 1998 ketika Soeharto itu jatuh, itu pun Asia, khususnya Indonesia juga lagi krisis moneter. Jadi harga barang naik,
harga nilai tukar Indonesia itu turun banget dan semuanya jadi mahal, teman-teman. Akhirnya orang-orang merasa miskin, nggak berdaya, akhirnya mencari kambing hitam lagi, dan ya kayak gitulah, teman-teman. Yang dimana kalau dipikir-pikir itu tuh kayak siklus gitu loh. Kalian ngeh nggak sih? Mungkin ini cuma pemikiran gua doang ya, teman-teman. Kalau kita hitung 1968 atau 1965 sampai 68, terus 1998, beda 30 tahun ya, teman-teman. Lihat, beda 30 tahunan lah. Dan sekarang 2025, 678, kan sekitar beda 30 tahun juga ya dari kejadian 1998 itu. Yang dimana lantas apa hubungannya 30 tahun itu dengan ekonominya itu sendiri gitu loh. Jadi gua pernah lihat video 5 tahun lalu ya, lebih tepatnya 5 tahunan lalu lah. Gua pernah lihat video dari Ray Dalio. Sejak video itu, terus gue nonton video dia yang lainnya. Terus akhirnya gue baca bukunya dia lah. Ya, yang jelas dia tuh bilang bahwa ekonomi itu ada siklusnya, yang dimana dilahirkan dari ya ada yang namanya kredit atau utang gitu lah, teman-teman. Jadi apakah hutang itu jelek? Tentu enggak juga. Tapi apakah itu bagus? Ya, jadi istilahnya kayak pedang bermata dua lah, teman-teman. Yang dimana sebenarnya ekonomi itu bisa diboost gara-gara utang, teman-teman. Jadi gue bakal taruh link di deskripsinya video itu. Semoga teman-teman juga akhirnya belajar lah istilahnya bahwa itu tuh ada siklusnya. Semua tuh ada sebabnya. Kenapa negara bergejolak tuh ada faktornya, teman-teman. Biasanya sih faktornya ekonomi gitu loh. Jadi orang nyalahin DPR apa segala macam itu tuh ya karena mereka itu butuh kayak gitu, teman-teman. Sedangkan kontras dengan apa yang mereka lihat di TV, pejabat itu seperti apa, rumahnya kayak gimana, apalagi ngomongnya juga ya kalian tahulah kadang-kadang kurang etis atau nggak dipikir gitu ya. Pada intinya di video itu tuh dia menjelaskan ketika ekonomi itu diboost dengan utang, teman-teman, yang which is baik juga gitu loh. Utang itu baik sebenarnya kalau kita bisa manage ya. Kalau kita nggak bisa manage ya itu akan jadi pisau bermata dua yang nusuk kita sendiri gitu. Yang dimana kalau kita lihat, gue bakal bahas sedikit lah tentang video itu. Jadi kenapa utang itu bisa ngeboost ekonomi di suatu negara atau ekonomi ya secara keseluruhan? Karena ketika kita bisa minjem uang, otomatis apa yang kita bisa belanjakan itu akan semakin banyak, ya kan? Yang dimana apa yang kita belanjakan itu, apakah yang kita beli atau apa yang kita beli itu secara langsung adalah tapi secara langsung sih. Pokoknya intinya apa yang kita belanjakan itu adalah penghasilan buat orang lain. Ya kan? Jadi ketika kita mengeluarkan jauh lebih besar daripada biasanya, otomatis orang lain itu mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari biasanya. Oke. Dan ketika orang itu tuh mendapatkan uang, pendapatan yang lebih besar dari biasanya, otomatis dia akan mempergunakan atau membelanjakan uang itu lebih besar dari biasanya. Dan di mana apa yang kita belanjakan, uang yang kita habiskan itu adalah penghasilan bagi orang lain, ya kan? Ya kayak gitu. Ya intinya saling
terkoneksi lah dan muter-muter aja kayak gitu teman-teman. Sayangnya teman-teman, jadi utang itu bisa memboost ekonomi kita, tetapi punya dampak buruk juga. Yang dimana ya kalian ntar lihat videonya lah. Grafiknya itu tadinya naik, yang diciptakan oleh utang, tapi utang grafik yang gunung itu tuh menimbulkan cekungan juga ke bawah gitu loh teman-teman. Jadi apa istilahnya Indonesia? Gue lupa teman. Jadi ya itulah. Nah, di saat grafiknya itu tuh cekung ke bawah gitu, itu artinya kita lagi kursi ya. Kita lagi ikat pinggang. Kita lagi nggak ada penghasilan, kita lagi nggak ada duit, dan kita lagi berhemat. Yang dimana ketika kita lagi berhemat, ya kan? Apalagi pemerintah sebagai pembeli terbesar di dalam satu negara itu sedang berhemat, otomatis mengurangi penghasilan orang lain atau pihak lain. Yang dimana ketika penghasilan orang lain itu berkurang, pembelanjaan pun ikut berkurang, spend pun ikut berkurang. Yang dimana spend itu, yang pembelanjaan itu adalah pendapatan buat orang lain juga. Nah, ya seperti itu gitu loh. Jadi gue memperhatikan di LinkedIn beberapa orang-orang yang gue kenal, banyak yang kena layoff, terus akhirnya cari kerjaan. Bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang kebetulan ya teman-teman. Karena ketika perusahaan itu tuh gini, pemerintah berhemat. Jadi yang tadinya biasanya kita dapat penghasilan dari proyek-proyek pemerintah itu jadinya nggak dapat. Oke, jadi penghasilan perusahaan tersebut pun akhirnya menurun. Yang dimana mau nggak mau ya perusahaan tersebut pun akhirnya berhemat juga. Yang salah satunya jalan yang ditempuh adalah melay-off pegawainya, ya kayak gitu-gitulah teman-teman. Nah, jadi intinya adalah yang bisa gue bilang saat ini, emang entah ini benar atau enggak, ini ya siklus 30 tahunan Indonesia gitu menurut gue. Yang dimana itu tuh kita lagi di slumnya lah, lagi di jurangnya gitu, lagi di jurangnya. Jadi di titik negara di titik itu tuh pasti banyak layoff, terus banyak orang-orang biasa tuh merasa miskin, merasa nggak berdaya dan lain-lain. Yang akhirnya itulah yang menggerakkan faktor utama yang secara kita sadar atau nggak sadar yang menggerakkan orang-orang itu untuk menuntut atau protes atau berdemo gitu, apalagi buru-buru gitu. Ya ditambah kemarin-kemarin pejabatnya juga ngomongnya nggak tahu diri itu dan nggak melihat situasi lah. Seharusnya ketika kita melihat situasi gitu loh, ekonomi Indonesia lagi nggak baik gitu. Orang-orang banyak layoff, terus orang merasa miskin, orang merasa nggak berdaya, nggak punya penghasilan. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak gitu dengan ya ditambah sosial media, pejabat kan suka ya gitu-gitulah. Terus ditambah tunjangan dan lain-lain. Gua sih nggak heran kalau semua orang akhirnya turun ke jalan buat protes gitu loh. Ya itu adalah akibatnya. Kayak gitu. Ya yang intinya ya teman-teman, teman Tokyo, video ini, video yang gua nonton ini tuh cukup membantu gua, meskipun gua bukan expert, tapi gua bisa membaca bahwa sebenarnya kayaknya ya, bukan kayaknya sih, kemungkinan besar gitu loh, bahwa apapun yang terjadi atau gejolak yang ada di sebuah negara gitu, tiba-tiba ada protes atau demo besar, ya kayak ketika Soekarno jatuh,
rupanya emang saat itu tuh lagi hyperinflasi gitu. Terus ekonomi Indonesia juga lagi nggak baik-baik aja gitu. Makanya dimanfaatkan seperti itu. Terus digantikan ke Soeharto. Ya kita ada masa-masanya lah, dimana kita tuh kayak merasa merasa sejahtera waktu zaman Soeharto. Tapi ketika kita merasa nggak sejahtera dan kita merasa miskin, puncaknya itu di 1998 ketika Asia itu krisis dan Indonesia masuk ke krisis moneter. Ya momentum itu pun akhirnya menjadi pergerakan rakyat sipil juga gitu loh teman-teman. Jadi ya ekonomi lah faktor dari semuanya teman-teman. Jadi semoga ya nggak harus jadi expert lah ya teman-teman. Semoga teman-teman atau teman Tokyo, setidaknya teman Tokyo yang dengerin episode ini bisa meluangkan waktunya buat nonton video itu, sangat bermanfaat, sangat bisa dipahami oleh orang awam, dan teman Tokyo pun akhirnya bisa tahulah apa yang harus dilakukan untuk menghadapi itu gitu. Jadi lebih siap menghadapinya ketimbang tahu-tahu kaget ada kejadian seperti itu. Karena kalau namanya siklus berarti akan terulang kembali kan teman-teman. Meskipun ya gue yakin sih siklus 30 tahunan Indonesia kali ini gak bakal separah di 98. Amin teman-teman. Jadi lalu kenapa di Indonesia kayak gitu tapi di negara lain enggak gitu ya teman-teman. Kenapa kayak di Jepang masih adem ayem juga, yang dimana sebenarnya di Jepang pun ekonominya juga nggak yang segimana-gimana juga ya teman-teman. Nggak yang kayak waktu Jepang itu kaya gitu loh. Tapi kenapa masih relatif stabil meskipun ya lagi banyak-banyaknya kayak orang Jepang merasa dia nggak kaya lagi, terus akhirnya mulailah naik suara-suara dari partai sayap kanan yang sangat nasionalis, bahkan ultranasionalis yang pengen mementingkan atau mendahulukan orang Jepangnya sendiri gitu. Kayak gitu ya, karena ekonominya lagi nggak bagus, orang itu khawatir dan ya bukan mau nggak mau ya instingnya akan bakal ingin menyelamatkan diri mereka sendiri nggak sih? Menyelamatkan orang Jepangnya sendiri, menyelamatkan negaranya sendiri. Makanya kalau di Jepang kayaknya faktor ekonomi itu ya berimbas ke naiknya suara dari partai-partai koalisi sayap kanan itu ya teman-teman. Nah meskipun pada akhirnya ya Jepang masih relatif stabil ya teman-teman, kalau teman Tokyo kalau kita bisa perhatiin gitu loh. Lalu apa sih sebenarnya faktor kenapa negara kayak Jepang ini, opini gue doang ya, kenapa negara kayak Jepang itu relatif stabil? Mungkin yang bisa gua simplifikasikan atau disimpelkan gitu. Karena kita meskipun nggak kaya, ya berkecukupan gitu ya, masih relatif sejahtera teman-teman. Jadi kalaupun ekonominya nggak terlalu bagus pun, kita masih bisa hidup dengan layak setidaknya ya teman-teman. Karena atau bisa dibilang kayak gini, setidaknya kebutuhan yang mendasari kita sehari-hari itu tuh terpenuhi gitu loh teman-teman. Jadi ekonomi buruk pun kita masih merasa bisa hidup, kita nggak khawatir, nggak bingung besok mau makan apa dan lain-lain gitu loh. Yang ini yang menjadi faktor paling beda yang membedakan Indonesia dengan Jepang gitu loh. Yang dimana mungkin teman Tokyo itu
tahulah dari cerita-cerita yang gue bicarakan, dari pembahasan di setiap episode Night in Tokyo. Di Jepang itu kebutuhan mendasar kayak makanan, rumah, terus pendidikan, kesehatan itu tuh udah terpenuhi tanpa kita itu harus berjuang sangat ya kerjakan tetap berjuang ya, tapi itu tuh udah sangat diurusin dengan negaranya teman-teman. Jadi kayak kesehatan asuransi kesehatan Jepang pun tergantung penghasilan kalian gitu. Kalau penghasilannya kecil ya bayarnya kecil gitu loh. Kalau kalian penghasilannya tinggi ya bayarnya tinggi gitu. Semakin tinggi pendapatan kalian, semakin banyak biaya yang dipotong dari penghasilan kalian, teman-teman. Teman Tokyo. Mungkin teman Tokyo yang di Jepang pasti tahu lah. Yang dimana di kesehatan itu meskipun bayarnya beda-beda, semua orang yang punya asuransi kesehatan di Jepang bayarnya sama 30%. Kayak gitu. Jadi di situ juga ada kemerataan gitu loh teman-teman. Yang dimana kalau kita melihat Jepang itu sangat liberal, gua sih malah merasa Jepang itu sangat sosialis teman-teman. Jadi yang kaya dipajakin gede, yang pas-pasan pajaknya juga nggak terlalu gede gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya uangnya tuh akan semakin banyak diambil dari orang yang kaya. Ya, yang biasa-biasa aja juga nggak terlalu banyak diambilin dengan fasilitas yang relatif sama gitu. Dan ya gimana lah, susah juga. Kayak sesimpel ini ya teman-teman. Gua mungkin teman Tokyo udah tahu lah. Gua sering banget ngomongin ini di beberapa episode Night in Tokyo. Kayak sesimpel air bersih aja. Kita lihat di Indonesia, minum harus bayar. Mungkin beberapa tempat yang beberapa tempat yang ada nggak di terlalu perkotaan lah, masih ada kebiasaan masak air sebelum minum. Jadi air keran dimasak terus baru bisa diminum. Tapi kan zat-zat yang lain yang sekiranya misalkan kayak karat dan lain-lain kan pasti nggak bisa segampang itu dihilangkan kalau cuma dimasak gitu loh teman. Bukan gue berarti merendahkan orang yang karena nggak punya uang terus akhirnya beli minum buat air minumnya air yang dimasak gitu. Terus ditambah kan kita tahu kita nggak bisa bergantung pada PDAM kan di Indonesia. Jadi orang-orang pada menggali air tanah atau nyedot air tanah yang katanya kalau di Jakarta karena orang pada nyedot air tanah jadi permukaan tanah di Jakarta menurun atau di Indonesia ya kayak gitu-gitu. Nah, ini yang kadang-kadang gua tuh sangat bersyukur tinggal di Jepang gitu loh. Kita mandi gak bermasalah. Kita gak punya uang pun kita masih bisa minum dari air keran. Ya meskipun air tetap bayar ya, tapi kan itu udah satu set kebutuhan air, listrik, gas dan lain-lain itu tuh udah sangat terpenuhi di Jepang gitu loh. Jarang ada mati listrik, meskipun ya susah juga ya di Jepang kan karena ada pembangkit listrik tenaga nuklir yang dimana itu powernya besar banget, sangat efisien. Jadi kebutuhan listrik di Jepang itu sangat-sangat mumpuni. Yang intinya adalah mungkin ini udah saatnya buat pemerintah di Indonesia itu berpikir ulang terhadap investasi yang ingin mereka lakukan di Indonesia gitu loh. Jangan balik lagi ke tambang-tambang lagi, terus sesuatu yang bisa menghasilkan uang secara cepat gitu loh. Ya memang kita kadang-kadang dikejar untuk pertumbuhan ekonomi
berapa persen, tapi pikirkan jauh lebih panjang ketika kita menginvestasikan sesuatu pada hal yang long term atau jangka panjang kayak air, listrik, dan semua kebutuhan dasar manusia yang ada di Indonesia atau masyarakat yang ada di Indonesia, itu tuh secara nggak langsung akan berdampak juga terhadap ekonomi di 30-40 tahun ke depan gitu loh. Meskipun lama, tapi itu akan menjadi secara otomatis nggak merusak lingkungan, masyarakat Indonesia juga sejahtera, dan kita bisa mandiri dan bisa menghidupi diri kita sendiri gitu loh. Dan pada akhirnya dimana ketika 30 tahun ke depan dan next 30 tahun Indonesia nanti lagi, itu tuh karena masyarakat Indonesia akhirnya sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Masyarakat Indonesia itu udah sangat sejahtera. Kalaupun ada gejolak ekonomi atau ekonomi lagi seret, setidaknya mereka masih bisa bertahan karena lebih sabar. Masih lebih bisa bersabar untuk bertahan karena sejahtera. Gak perlu mikirin kesehatan, gak perlu mikirin pendidikan, gak perlu mikirin air minum, air mandi, karena semuanya tuh udah tersedia dengan gampang gitu loh. Gak ada lagi beli-beli ngangkat galon apa segala macam. Ya memang di Indonesia, di Jepang sendiri pun ada yang kadang-kadang gak mau minum air tap atau air keran, tapi akhirnya beli air mineral tuh ya ada juga. Tapi setidaknya kebutuhan dasar, kebutuhan fasilitas dasar untuk masyarakat yang ada di Jepang itu setidaknya itu udah sangat mumpuni. Jadi ketika ada gejolak pun mereka akan jauh lebih sabar karena ya mereka nggak merasa terlalu terlalu tersiksa gitu. Susah banget nyari bahasa Indonesia. Ya merasa tersiksa gitu. Jadi nggak terlalu merasa tersiksa karena ya setidaknya kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Ya kan? Di Indonesia kebutuhan dasar lah. Rumah, air, listrik, buang sampah, kesehatan, pendidikan. Mana gitu loh. Daripada kalian itu fokus ke nikel, ya nggak apa-apa lah. Tapi jangan over eksploitasi gitu. Karena memang nikel nilainya lagi bagus. Tapi ya jangan over eksploitasi juga gitu loh. Intinya ketimbang fokus pada hal-hal yang bisa menghasilkan uang lebih cepat, kenapa nggak fokus pada kebutuhan dasar manusia, masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia itu dipenuhi dulu gitu loh. Memang hasil secara ekonominya itu nggak langsung di tahun itu atau di next periodenya, tapi di jangka yang jauh lebih panjang, kesejahteraan itulah yang akhirnya membuat orang itu jadi sehat, jadi pintar, jadi berdaya, jadi produktif, yang dimana produktif adalah faktor terpenting untuk pertumbuhan ekonomi. Kayak gitu. Gimana? Bener gak teman Tokyo? Bayangin ketika teman Tokyo yang ada di Indonesia tuh gak usah mikir lagi nyari air minum, gak usah mikir lagi listrik, gas, semuanya sudah tersambung, dan pendidikan terjamin, tempat sampah Bantar Gebang gak makin tinggi, listrik pakai sesuatu yang lebih lebih green, gak terlalu bergantung sama fosil. Pasti mereka akan bahagia gitu loh.
mereka akan sejahtera, yang dimana kesejahteraan itulah nantinya yang bakal membawa ke ekonomi Indonesia yang jauh lebih baik, meskipun nggak bisa dalam 5 tahun. Makanya daripada program cepat pertumbuhan ekonomi harus 5 tahun gitu, mending mikirin ininya dulu lah, hal-hal yang mendasar gitu, supaya masyarakat Indonesia itu sejahtera, pintar, dan pada akhirnya akan produktif dan membangun ekonomi Indonesia di nggak tahu ke depan, mungkin 2045 gitu ya. Mari kita baca komentar. Jadi ada satu komentar yang baru di Spotify Night in Tokyo. Di sini ada komentar dari Jenis 13. Terima kasih Jenis atas komentarnya. Halo Bang Aiman, senang sekali bisa dengar podcast Night in Tokyo. Topik-topiknya menarik dan enak didengar, pace-nya juga relaxing dan tidak overstimulating. Meskipun saya orang Indonesia yang masih bekerja di Indonesia, saya senang mendengar podcast ini karena memberikan wawasan yang lebih luas dan perspektif lain. Salam hangat untuk podcastnya ya. Terima kasih Jenis. Gue nggak tahu apakah kamu itu pendengar lama atau pendengar baru. Yang penting terima kasih udah dengerin podcastnya. Sangat senang juga kalau itu menjadi sebuah referensi perspektif baru buat kamu, buat kalian juga teman Tokyo, karena itu adalah tujuan dari podcast ini sebenarnya. Jadi ya memang temanya Jepang, tapi tujuan dari podcast ini itu kayak berbagi hal-hal atau perspektif baru yang mungkin kalian gak kepikiran di Indonesia gitu loh. Biasanya kan banyak perspektif menarik ya dari diaspora yang entah tinggal di Jepang atau tinggal di negara lain, yang dimana itu bisa memperkaya perspektif kalian dan menjadi referensi ketika kalian menentukan keputusan gitu loh. Yang dimana ketika banyak perspektif, banyak referensi, keputusan kalian pun akan menjadi lebih banyak jalannya gitu ya. Intinya gue sangat senang kalau itu sangat membantu teman Tokyo, entah itu di Jepang ataupun di Indonesia. Oke, udah itu aja kayaknya. Sekian buat episode kali ini. Jangan lupa juga teman Tokyo untuk follow di Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Di sana biasanya gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang Jepang dan podcast ini tentunya. Dan jangan lupa juga buat kunjungi website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast yang ada, mulai dari awal sampai yang paling akhir, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Oke, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye.